Geger, tentu sudah bukan sebuah rahasia lagi jika kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon bak semakin dipenuhi tanda tanya besar dan seolah tidak pernah dapat menemukan kebenarannya. Ya, seperti diketahui telah menetapkan salah satu terduga daftar pencarian orang atau DPO atas nama Peggy Setiawan. Warganet yang seolah tidak puas dengan hal ini pun seolah menjadi detektif dan kembali menemukan nama Peggy Setiawan lainnya yang belakangan muncul dan bertempat tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Peggy Setiawan Cianjur ini pun dituding warganet lebih memiliki kecenderungan cukup masuk akal jika dituding sebagai dalang dari hilangnya nyawa Vina dan Eki. Karena memiliki kemiripan, khususnya di bagian kuping yang memiliki anting, sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini. Lantas, hebohnya kabar munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur ini pun langsung ditanggapi oleh kuasa hukum almarhumah Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea, yang ditemui oleh tim intens investigasi kemarin. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman terkait munculnya nama Peggy lain yang diduga warganet sebagai dalang hilangnya nyawa Vina? Benarkah Hotman juga menyetujui jika Peggy Setiawan yang belakangan muncul bersama ayahnya di podcast Deddy Mulyadi ini untuk diperiksa? Dan benarkah pula sebelum Hotman meminta Peggy Setiawan Cianjur untuk diperiksa, ada pula di antara praktisi hukum lainnya yang sudah melayangkan pelaporan di Mabes Polri untuk Peggy Setiawan Cianjur agar diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang tak bisa disangka lagi muncul karena ketidakpercayaan warganet dan masyarakat atas nama Peggy Setiawan yang sebelumnya telah diamankan pihak kepolisian Polda Jawa Barat pada saat itu. Seperti diketahui, pertama kali diamankan pihak pada Selasa 21 Mei 2024 silam di wilayah Bandung, Jawa Barat, atau disebutkan saat itu kala Peggy sedang bekerja sebagai kuli mengikuti ayahnya. Saat itu Peggy Setiawan berteriak lantang dan mengaku jika ia bukan pelaku penghilangan nyawa Vina dan Eki dan bahkan siap mati jika ia melakukan tindakan sadis tersebut. Maka dari itu, sebagai bentuk dari ketidakpercayaan warganet, mereka pun memburu mencari nama diduga pelaku sebenarnya yang dianggap sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki. Dan didapatlah Peggy Setiawan Cianjur yang dituding warganet lebih memiliki kecenderungan cukup masuk akal karena memiliki kemiripan, khususnya di bagian kuping yang memiliki anting, sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina dengan munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur? Dan benarkah pula menyusul kepercayaan diri warganet yang seolah yakin jika Peggy Setiawan Cianjur adalah dalang di balik hilangnya nyawa Vina dan Eki? Hotman juga menyetujui jika Peggy Setiawan Cianjur untuk diperiksa pihak kepolisian. Ya, kalau Peggy Cianjur sendiri menurut Abang perlu diperiksa polisi nggak? Saya tidak mau komen soal itu. Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Ya, jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016.
Ya, Peggy Setiawan Cianjur sendiri seperti diketahui bukanlah nama baru yang muncul dan diduga sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki. Sempat memunculkan nama Hegi Rian Prayoga atau Egi Ripra yang juga dituding warganet memiliki kemiripan dari segi anting, sama seperti ciri-ciri Peggy yang banyak beredar selama ini. Hegi saat itu pun mengaku cukup banyak mendapatkan teror dari warganet yang memaksanya untuk menyerahkan diri atau lebih parahnya lagi sampai menyasar kepada keluarga besarnya. Lantas bagaimana pula Hotman menilai munculnya banyak nama Peggy Setiawan yang kini muncul? Dan seperti apa pula Hotman mendengar kabar mengejutkan yang datang dari berkas Peggy Setiawan yang kabarnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejati, ke penyidik Polda Jawa Barat karena dinilai belum cukupnya bukti. Dan seperti apa tanggapan Susno Duaji atas dikembalikannya berkas Peggy dari Kejati Jawa Barat ke Polda Jawa Barat? Sekali lagi, membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semeraut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada dua berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024. Dua BAP yang bertentangan, bakal ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau beliau, kacau balau. Ya, jadi jangan, saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Minta di BAP ulang semua terpidana ini. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi yang mengatakan di malam-malam bisa melihat 100 meter. Ya, itu tidak masuk di akal. Ya, jadi mentargetkan Peggy agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat. Itu menciderai penegakan hukum. Kasus Vina, sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri. Sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan dua dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Kan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi, tapi di BAP 2024 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan dua DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa, tapi 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar tahun kasus 2016 disidik ulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy pengadilan bukan membuat persoalan menjadi jelas, malah akan menimbulkan putusan pengadilan yang saling bertentangan nanti, menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok
malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri, Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat itu. Jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin lah, salah perhitungan. Dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk mengulur waktu. Kalau ngulur waktu itu strategi yang salah. Nah itu sebagai bukti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main, bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap dia terima, disidangkan, ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya, wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Sementara itu, banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa yang konon terjadi di bulan Agustus 2016 silam ini memang seolah seperti kabar yang menyebutkan jika perkara ini sengaja ditutup-tutupi untuk menyembunyikan tersangka sebenarnya yang kabarnya merupakan orang penting di negara ini. Ya, dianggap sudah memiliki kekeliruan dimulai dari awal dimunculkannya permasalahan ini. Sebelumnya, pengacara keluarga besar almarhumah Vina juga sempat menyoroti dipindahkannya ke 7 tersangka ke 3 lapas yang berbeda. Di antaranya bernama Sudirman, Jaya, Eko Ramadhani alias Koplak, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Hadi Saputra alias Bolang, Supriyanto alias Kasdul, dan Eka Sandi. Walaupun ini menyangkut rakyat miskin, menyangkut para buruh bangunan, apa salahnya sih Pak Jokowi berani membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas? Kasus Vina tidak bisa lagi dibongkar. Misteri sebenarnya hanya dengan jalur pemeriksaan melalui KUHAP atau Pro Justisia, karena sepertinya yang difokuskan hanya Peggy. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, maka BAP-nya bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kalau Peggy dinyatakan tidak bersalah, sama juga berkas perkara saling bertentangan. Jadi akan ada 2 putusan pengadilan yang berkas perkaranya, yang BAP-nya satu sama lain bertentangan. Itulah namanya keadilan. Berkas Peggy kan dikembalikan dari oleh Kejari. Itu salah satunya, Bang. Itu prosedur biasa, itu P19. Katanya tersangka orang penting, Bang. Nggak tahu, no comment. Yuk, ya, sudah. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Tak jelas memang alasan dibalik pihak kepolisian yang melakukan pemisahan kepada 7 pelaku tersebut untuk alasan apa. Namun Hotman menduga ada skenario yang mungkin dilakukan untuk membuat mental di antara mereka semakin melemah, terutama pasca dipisahkan dengan formasi orang yang berbeda-beda di setiap penempatannya. Untuk itu, dengan keanehan yang terjadi, Hotman pun meminta agar para terpidana sebaiknya disatukan dalam 1 lapas, yakni di dalam 1 lapas di Cirebon, karena lapas Cirebon merupakan wilayah yang berwenang dalam kasus ini. Selain itu juga agar akses keluarga para terpidana juga mudah untuk menemui mereka.
Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Kalau dipisah-pisah begini, ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Fina. Di balik munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur dan pemindahan 7 terpidana ke 3 lapas yang berbeda, kemarin praktisi hukum sudah mengunjungi Mabes Polri untuk meminta dilakukan pemeriksaan kepada Peggy Setiawan Cianjur. Lantas apakah hal yang membuat Herwanto yakin Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Munculnya nama Peggy Setiawan Cianjur seperti diketahui bukan nama baru yang baru-baru ini saja muncul. Ya, warganet sudah menduga nama ini sejak lama dan Peggy Setiawan Cianjur pun sempat muncul untuk mengklarifikasi tudingan warganet ini melalui akun media sosialnya. Tak cukup sampai di situ, Peggy Setiawan Cianjur ini pun bahkan sempat muncul bersama diduga ayahandanya di dalam podcast Deddy Mulyadi untuk mengklarifikasi ini. Meski begitu, klarifikasi yang dibuatnya agaknya tak membuat warganet puas. Terbukti dari salah satu praktisi hukum bernama Herwanto, ia mengaku masih mendapatkan banyak DM dan inbox yang memintanya untuk melaporkan nama tersebut ke pihak kepolisian. Maka dari itu akhirnya Herwanto kemarin resmi datang ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk meminta Peggy Setiawan Cianjur dilakukan pemeriksaan. Lantas seperti inilah menurut pengakuan Herwanto yang membuatnya yakin Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam permasalahan ini. Contohnya nih kan? Oke. Ya. Ini kan benar ini moneter kan? Artinya kan karena kemarin ini dinyatakan bahwa ini antar geng motor, ini kan masuk nih, artinya mengarah lah. Ya, ini sampai dikasih terus kasih tunjuk arahan. Nah ini nama fotonya, ini fotonya, ini selalu ini masuk semua ke inbox ini ijazahnya nih, ijazahnya benar Peggy Setiawan. Ya artinya kalau seandainya pihak penyidik datang ke rumahnya, ya tentu mendapatkan bukti yang sama, namanya sama, semuanya sama. Bahkan takutnya juga bisa sama ini, selain namanya kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa pada saat dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Nah yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini.
ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, klub Monreker. Jadi dia anggota, kalau kata sekretaris atau apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya Monreker. Nah, ini kan menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar, agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya biar penyidik panggil, periksa, ya kan? Bahkan itu yang waktu itu ibu-ibu itu udah nemuin Bang Hotman, sana-sini ini kan jadi liar kan? Ya. Udah agar terciptanya ketertiban, tidak menjadi liar, panggil dan periksa. Oh, ragu-ragu ini, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon, periksa DNA-nya. Jadi clear, jadi ada kepastian di situ, ya. Ya, tentu banyaknya kejanggalan yang terjadi memang membuat permasalahan ini seolah semakin runyam dan tambah menghebohkan. Terbaru warganet dibuat tak bisa berkata-kata pasca munculnya foto Ibtu Rudiana yang tengah bermain bulu tangkis bersama pejabat utama Polres Cirebon Kota dalam acara turnamen badminton di momen perayaan Hari Bayangkara ke-78. Bagi Herwanto terasa aneh di mana Ibtu Rudiana setiap kali didatangi rekan media selalu menjawab dirinya butuh tenang dahulu, namun muncul foto sedang asik bermain badminton. Lantas, benarkah hal itu juga yang membuatnya membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian? Alhamdulillah tadi ya, ternyata begitu kita kasih surat dan foto-foto, kelihatannya gercep. Ya, begitu ngeliat, ya memang agak kaget, cuman memang gercep. Ya, artinya memang mungkin ya pihak penyidik Mabes Polri juga sudah menyadari lah, artinya menyadari potensi ada orang yang memberikan informasi itu memang terbuka kan. Walaupun tadi begitu pas kita kasih surat memang sempat dibawa ke dalam dulu, ya sedikit ada ngobrol-ngobrol, ya kemudian yaudah langsung di stempel, akhirnya di stempel nih, akhirnya kita sudah diterima. Nah yang ketiga, sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang memperhatikan jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumisnya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya, kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Apalagi kemarin tiba-tiba beredar lagi nih fotonya Pak Rudiana lagi mau main badminton, ya kan? Nah sementara kan anak-anak media kemarin mengejar Pak Rudiana ini kan alasannya terakhir itu kalau nggak salah ada media yang datang ke sana, dia mengatakan saya butuh ketenangan, saya mau ini dulu. Nah tapi itu lucu kalau sekarang ternyata dia bisa main badminton gitu kan. Nah, ini menambah keyakinan masyarakat. Apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa setenang itu, kok bisa diam seribu bahasa? Nah ini harus dijawab, ya penyidik harus menjawab agar terciptanya keterlibatan di masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.